Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan aktivitas fisik apa hari ini? Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, serta menerapkan konsep aktivitas fisik dan perannya dalam pencegahan berbagai penyakit. Setiap orang melakukan aktivitas fisik yang berbeda, sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Aktivitas fisik adalah gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik juga dimaknai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot dan tulang yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik juga dapat memperbaiki dan meningkatkan daya tahan tubuh apabila dilakukan dengan terstruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik antara lain usia, komposisi tubuh, pola makan, dan juga penyakit atau kelainan yang ada di tubuh kita. Faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik yang pertama adalah usia atau umur. Aktivitas fisik pada manusia umumnya meningkat pada remaja sampai dewasa. Peningkatan tersebut mencapai titik maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. Selanjutnya, akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira 0,8 sampai 1% per tahun. Akan tetapi, penurunan tersebut dapat dikurangi sampai 50% jika seseorang rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang terstruktur dan teratur. Faktor yang kedua adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat tubuh tanpa lemak. Untuk mengetahui komposisi tubuh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus indeks massa tubuh. Rumus indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Di bawah ini adalah tabel nilai indeks massa tubuh beserta kategorisasi. Coba kalian hitung berapa indeks massa tubuh kalian. Faktor yang ketiga adalah pola makan. Makanan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kesehatan dan aktivitas fisik seseorang. Makanan hendaknya dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Tubuh memerlukan nutrisi yang diperoleh dari asupan makan setiap hari. Mengapa asupan nutrisi sangat penting bagi tubuh kita? Kekurangan gizi dapat menyebabkan sejumlah penyakit serius, termasuk penyakit jantung dan berikut ini adalah nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah vitamin, kedua karbohidrat, mineral, lemak, protein, dan serat. Faktor yang keempat adalah penyakit dan kelainan pada tubuh. Tubuh dapat melakukan aktivitas fisik secara optimal jika dalam kondisi sehat. Jika seseorang memiliki penyakit tertentu, sudah pasti mempengaruhi aktivitas fisiknya. Dengan adanya gangguan pada organ-organ tubuh, seseorang tidak dapat melakukan aktivitas fisik secara optimal. Sekarang kita membahas manfaat aktivitas fisik bagi kinerja tubuh. Yang pertama adalah memperlancar peredaran darah. Aktivitas fisik
dapat mengaktifkan otot. Pembuluh darah pun terpacu untuk bekerja secara optimal. Oleh karena itu, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat memperlancar peredaran darah. Darah membawa oksigen dan zat-zat penting ke seluruh tubuh. Aktivitas yang dilakukan secara berkala akan membuat tubuh makin sehat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja otak. Aktivitas fisik dapat memperlancar aliran darah ke otak yang membawa suplai oksigen. Aktivitas fisik juga melatih ketangkasan dan keseimbangan otak kanan dan juga otak kiri. Oleh karena itu, olahraga teratur dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, koordinasi, serta kesehatan mental. Yang ketiga, dapat mengurangi resiko stres. Stres merupakan kondisi seseorang yang merasa gelisah terhadap sesuatu. Kegelisahan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan olahraga, karena konsentrasi akan beralih pada aktivitas fisik. Aliran darah yang membawa oksigen ke otak dapat membantu regenerasi sel-sel otak sehingga meringankan beban pikiran pada otak. Yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Orang yang sehat dan bugar memiliki kekebalan tubuh lebih baik akibat dari peningkatan kemampuan hormon-hormon dalam tubuhnya. Oleh karena itu, orang yang senantiasa sehat dan bugar akan jarang terkena penyakit. Hakikat aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang tidak dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut aktivitas fisik sehari-hari. Adapun aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana disebut aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat aktivitas fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Sedangkan yang kedua adalah aktivitas fisik untuk mencegah berbagai macam penyakit. Aktivitas fisik untuk mencegah berbagai macam penyakit. Yang pertama adalah mencegah penyakit jantung dan paru-paru. Dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas aerobik. Contohnya adalah jogging, bersepeda, berenang, ataupun melakukan senam aerobik. Selanjutnya, dapat mencegah nyeri tulang dan persendian. Yang ketiga, mencegah terjadinya obesitas atau kegemukan. Mencegah terjadinya penyakit diabetes, mencegah osteoporosis, menjaga kadar kolesterol, dan mencegah terjadinya hipertensi. Demikian adalah materi tentang aktivitas fisik untuk mencegah berbagai macam penyakit. Jangan lupa untuk selalu beraktivitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.